Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 53 sampai dengan ayat 61 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tunas salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Wa yakhlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilaihi wa hum yajmahun. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Wa minhumul ladzina yu'zunan nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum walladzina yu'zuna rasulallahi lahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 53 sampai dengan ayat 61. Terjemahan ayat ke-53. Yang demikian itu karena Allah tidak akan mengubah nikmat
yang sudah dianugerahkannya kepada suatu bangsa sebelum mereka mengubah keadaan dirinya sendiri, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Catatan, maksudnya kaum Quraisy telah diberi rahmat oleh Allah dengan mengutus Rasul kepada mereka untuk menyampaikan ayat Allah. Nikmat yang dianugerahkan kepada kaum Quraisy itu tidak akan dicabut sekiranya mereka tetap mensyukurinya. Tapi Rasul itu mereka dustakan, mereka usir, dan mereka perangi. Terjemahan ayat ke-54. Kebiasaan mereka sama seperti kebiasaan kaum Fir'aun dan bangsa-bangsa yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, lalu mereka kami musnahkan karena dosa-dosanya. Sedang Fir'aun beserta para pengikutnya kami tenggelamkan mereka semua bersama orang-orang zalim. Catatan, maksudnya kaum kafir Quraisy dan kaum Fir'aun yang mempunyai tradisi yang sama dalam keingkaran. Terjemahan ayat ke-55. Bahwasanya makhluk bergerak yang paling buruk dalam penilaian Allah ialah pertama orang kafir yang tak dapat diharapkan lagi menjadi orang yang beriman. Terjemahan ayat ke-56. Dan kedua, orang-orang dengan siapa engkau telah mengadakan perjanjian, kemudian mereka melanggar janjinya setiap kali mereka berjanji tanpa merasa takut akan akibatnya. Catatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi Madinah untuk saling menjunjung tinggi kerukunan hidup beragama, saling menjaga keamanan jiwa dan harta benda masing-masing. Tapi orang Yahudi itu senantiasa melanggar janji setiap kali diadakan perjanjian. Terjemahan ayat ke-57. Jika kau menemui mereka yang melanggar janji itu di medan perang, ganyanglah mereka sampai orang yang ada di belakangnya lari kocar-kacir. Semoga penumpasan itu menjadi pelajaran untuk mereka. Catatan, ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak dapat membenarkan pengkhianatan atas janji. Terjemahan ayat ke-58. Dan bila kamu khawatir akan terjadi pengkhianatan janji oleh suatu kaum, batalkanlah perjanjian itu dengan mereka secara timbal balik sebelum pengkhianatan itu sampai terwujud. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Catatan, maksudnya janganlah mereka diperangi lebih dahulu sebelum pihakmu memberitahukan kepada pihak mereka bahwa antara kamu dan mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama mengetahui bahwa perjanjian itu sudah dibatalkan. Terjemahan ayat ke-59. Dan orang-orang kafir itu jangan mengira bahwa mereka dapat lolos dari siksaan kami karena pengkhianatannya. Mereka tiada mampu melemahkan kami. Terjemahan ayat ke-60. Dan persiapkanlah sarana dan prasarana perang untuk menghadapi musuh sesuai dengan kemampuanmu.
dari segala jenis senjata berat dan ringan, dan pasukan berkuda yang senantiasa siaga tempur. Dengan perlengkapan perang itu, kamu dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu juga, dan musuh lainnya yang tidak kamu ketahui, tapi Allah mengetahuinya. Apapun yang kamu sumbangkan untuk persiapan perang di jalan Allah, Dia akan memberikan balasan pahala yang cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dirugikan. Catatan, Allah memerintahkan supaya kaum muslimin mengadakan persiapan untuk melawan musuh. Yang pertama, faktor senjatanya yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Walaupun waktu turunnya ayat ini atau zaman Muhammad, senjata seperti itu belum ada. Yang kedua faktor manusia yang terlatih baik dan senantiasa dalam keadaan siap tempur. Yang ketiga, maksudnya musuh di bawah tanah, misalnya kegiatan mata-mata pihak musuh. Terjemahan ayat ke-61. Jika mereka ingin berdamai, terimalah usul perdamaian itu, namun bertakwalah kepada Allah. Sebenarnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Catatan, maksudnya terimalah usul damai itu, kemudian serahkanlah urusannya kepada Allah, dan jangan takut kalau di samping usul damai itu ada udang di balik batu, seperti yang akan diterangkan oleh ayat-ayat berikut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan surat At-Taubah ayat 53 sampai dengan ayat 61. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan kami akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.